wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal ini Pak dosen kayaknya ini ya. Dosen dari Tanah Ogi. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. Jadi gimana rencana kita malam ini? Ya. Jadi gini Pak, sebenarnya ada dua yang mau mu'alaf. Kebetulan yang satunya ini belum sempat karena saya bilang kalau tidak ada komunikasi dengan orang tua saya tidak berani karena kita ini kampus takutnya nanti ada masalah gitu Pak ya, apalagi di Longlong sana dia orang Katolik dan tidak ada Islam sama sekali di sana. Jadi saya bilang usahakan bicara baik-baik dulu dengan orang tua. Kalau salah satu pihak sudah mengiyakan, baru melapor ke kami gitu. Jadi Adelia Novita Kristianti ini adalah mahasiswa kami di Fakultas Pertanian. Kebetulan tertarik sekali dengan Islam dan sudah izin dengan orang tua. Sebenarnya orang tua tidak menyetujuinya, namun cuma ini bisa di live kan? Iya, bisa Bang. Oke, lanjut. Ya, terus orang tua sudah ada lampu hijau lah gitu, karena selama ini sudah tidak ada masalah lagi gitu, walaupun sebenarnya tidak setuju gitu. Nah, jadi saya selaku dosennya membantu tanpa tidak ada paksaan, dia sendiri yang mau. Nah, jadi salah satu kendalanya di kampus ini Pak, kalau misalkan KTP-nya misalnya Kristen, kemudian nantinya dia mau lulus, sekarang ada namanya nomor ijazah dan semua itu diminta nanti berbeda, tidak bisa. Jadi saya bilang jalan satu-satunya harus ada surat keterangan dulu. Iya. Baru bisa kita cetak ijazahnya biar sama semua datanya. Mungkin seperti itu. Ya. Iya, ini Adelia sudah ada Pak. Adelia sudah ada. Iya, silakan Adinda, Adelia bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Ada Bang Handi kebetulan di sini juga sama teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Jadi ya, perkenalkan nama saya Zulkifli M. Abbas. Teman-teman biasa manggil saya Bang Zuma. Sebelum kita masuk dalam proses syahadat, boleh enggak saya tahu Adinda apa yang hal yang faktor utama yang menyebabkan adek ini pingin masuk Islam gitu, meninggalkan ajaran sebelumnya? Tadinya Katolik ya? Lain, saya Kristen Protestan. Oh, Protestan. Ya, mungkin bisa dijelaskan di sini. Jadi awalnya saya pengen masuk Islam itu dari nggak tahu kenapa tiba-tiba hati saya tuh kosong gitu, kayak sudah nggak percaya agama lagi, kayak nggak percaya agama Kristen. Terus kebetulan saya tuh dulu sering dengar ceramahnya Ustadz Zakir Naik sama Ustadz Hantaki. Terus saya sering dengar-dengar, terus kok mulai tertarik. Jadi saya sempat juga baca-baca Al-Quran yang terjemahan. Dari situ saya sudah kayak, gini loh, kayak ada suatu yang kayak di benak hati saya tuh, kayak saya tuh nggak dapat agama saya, tapi kalau di Islam itu ada gitu. Jadi saya sudah kayak mantapkan hati saya untuk masuk Islam. Terus yang bikin saya yakin itu, saya pikir gini, kalau misalnya saya kan di Kristen itu sudah tidak percaya lagi. Terus kalau saya mau diislamkan, saya juga belum Islam. Jadi kalau misalnya suatu waktu saya meninggal, ini saya mau dibawa kemana, mau diagamakan apa, mau meninggalkannya itu kayak ibadah Kristen, tapi saya tidak percaya, diislamkan pun saya belum syahadat. Jadi itu yang bikin saya pengen masuk Islam. Oh, jadi kebenaran yang kemudian
jadikan Adinda ini lebih cenderung kepada Islam setelah tidak lagi menemukan kebenaran dalam agama sebelumnya itu oleh karena adanya dialog-dialog tentang kristologi antar Islam Kristen gitu ya. Salah satunya ditopang oleh terjemahan Al-Quran yang kemudian adik ini baca, membawa adik ini semakin yakin terhadap kebenaran Islam itu sendiri. Mungkin tadi Pak dosennya, Pak Afdal kalau nggak salah ya, sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa kedua orang tua juga sudah ikhlas gitu ya, Dek? Atau mereka masih ini? Kalau untuk orang tua itu sebenarnya karena di bapak itu sudah, cuman kalau mama itu masih belum boleh. Iya. Kalau boleh tahu, bisa nggak Adinda ini jelasin di apa? Dari suku mana gitu, Bugis, Makassar, atau Toraja, atau apa? Kalau bapak itu Jawa, kalau mama saya itu Toraja. Wow. Iya. Berarti ada Sulawesinya juga berarti ya. Tadi kupikir orang Chinese malah. Iya. Mungkin pertanyaan saya berikutnya, kira-kira apa yang Ade ingin lakukan setelah menjadi seorang Muslim gitu? Ingin memperdalam Islam saya lagi sih Pak. Kayak saya perlu belajar lagi tentang Islam. Karena Islam itu menurut saya kan luas, jadi saya pengen belajar tentang Islam yang lebih dalam lagi. Oh ya, Masya Allah. Jadi sekarang masih kuliah status mahasiswa ya? Iya Pak. Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya jurusan pertanian. Wow, subhanallah. Nah, kenapa milih gitu untuk masuk ke CTT atau gabung dengan Bang Suma? Ada yang arahkan atau gimana? Kebetulan Bapak dosen ini saya cerita-cerita, jadi saya diarahkan ke sini. Pak dosennya, Pak Abdal. Iya Pak, iya. Boleh kami tahu kok bisa Bapak milih ke tim kami ZTZ gitu? Saya lihat kalau di punya Pak Jul ini lebih cepat gitu. Terus meyakinkan juga sih. Sebenarnya banyak mahasiswa kami yang mualaf, cuma terkadang surat-suratnya lambat, terus setelah itu tidak ada pembinaan sama sekali gitu ya. Jadi ada juga yang balik lagi, yang agama A masuk Islam terus balik lagi karena tidak adanya pembinaan. Sedangkan saya Pak jujur, saya di prodi ini harus mengurus hampir 1.000 mahasiswa. Jadi saya tidak Masya bisa, Allah. apalagi menghadapi seperti kan kita harus toleran, tidak boleh ini kan. Jadi kalau ada Iya, yang betul. datang saya bantu, tapi saya tidak pernah memaksakan juga karena itu hak pribadinya orang. Jadi Benar. saya lihat punya Pak Zuma ini cepat, surat-suratnya juga saya lihat cepat, jadi Iya. ya itu sangat membantu Jadi, sebenarnya. iya, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi nanti setelah syahadat ini segera kita kirimkan legalitasnya, nanti tinggal dicetak aja di sana. Kan dicetak di sana, kemudian setelah itu ditandatangani, setelah itu bisa dikembalikan ke kita kopiannya sebagai arsip, lalu kemudian masternya itu dipegang sama adik ini untuk dijadikan sebagai dasar perubahan data-data keagamaan gitu ya, dan juga perlindungan terhadap hak-haknya sebagai seorang muslimah. Nah habis ini kan adik ini pasti sudah pakai jilbab gitu ya kan, nggak lagi menampakkan wajahnya yang anggun cantik jelita kayak gini gitu ya, tapi dia menggunakan mukenah atau jilbab layaknya seorang muslimah. Iya, pelan-pelan tapinya ya kan, jangan seketika langsung wah begitu jadi muslimah semuanya jadi haram, nggak boleh gini haram, nggak boleh gitu, nggak juga. Islam itu nggak kaku, Islam itu fleksibel. Jadi apa yang kemudian nantinya dipelajari dalam Islam itu jangan terlalu dipaksakan untuk diterapkan dalam kehidupan, sembari mengkaji belajar tentang Al-Quran, ya sedikit-sedikit syariat itu diterapkan. Terus kemudian nanti kalau mau belajar Islam, di sini kita ada room Iqra,
di sini ada room Al-Quran, jadi adek ini kapan ada waktu boleh masuk sini, tapi jangan masuk di kelas debat. Karena kalau di kelas debat itu orang biasa ngotot-ngototan di sana, memperjuangkan kebenaran. Meskipun sebenarnya dalam dunia debat itu ada disiplin ilmu yang memang harus kita miliki sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang mu'alaf. Ya, salah satu metode untuk membentengi akidah itu harus sering-sering nonton debat seperti Zakir Naik. Nah, di sini itu terjadi juga. Kita ada room seperti tadi ketika adek masuk, situ ada debat antara Kristen Islam. Nah, kalau niatannya itu untuk menguatkan akidahnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masih proses mencari mana yang salah, mana yang benar, itu tidak dibolehkan untuk ikut ke sana. Karena jangan sampai Anda menemukan seorang muslim atau muslimah yang ditanyai tentang Al-Quran, tapi karena keilmuannya tentang Al-Quran belum memadai, sehingga itu dijadikan sebagai dasar pijakan untuk mengatakan, oh Islam itu ternyata kayak gini ya. Padahal oknumnya yang tidak memahami Al-Quran secara maksimal, sehingga ketika ditanya tentang Al-Quran, dia pun tidak maksimal menjawab tentang apa yang ditanyakan oleh si penanya. Mungkin seperti itu. Mungkin sebelum bersahadat, Adinda, mungkin ada teman-teman kita yang ingin kenal adek ini lebih jauh, atau Pak dosen, saya persilahkan. Kita nggak buru-buru kan? Adelia nggak buru-buru kan? Tidak, Pak. Oh iya, udah. Silakan yang angkat tangan tadi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu Pak Abdal. Sehat selalu ya Pak Abdal dari Andi Selebes, Pak. Alhamdulillah sehat, Ya. Pak. Iya. Terus Pak berjuang Pak membina mahasiswa kita, Pak. Repot tuh 1000 mahasiswa Pak, tapi alhamdulillah Bapak bisa masih menyempatkan diri kemari. Kami dari JCC sangat mengapresiasi. Sehat terus untuk Bapak, sukses. Amin, amin. Terus kemudian ke adik Adelia. Ini udah ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dek? Waalaikumsalam Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan setelah bersyahadat nanti oleh guru unda kita Zulkifli Mabas, terakhir saya melihat Nyanya Anggun ini lebih anggun lagi kalau nanti pakai hijab. Itu himbauan, boleh ya? Insya Allah. Masya Allah ya. Satu pertanyaan sebelum ke yang kedua dan sebelum yang ketiga aja. Karena waktunya agak lama, boleh agak lama sedikit. Ada umur berapa sekarang? Saya umur 22, Pak. Kalau nggak salah dengar tadi dari Tanah Toraja ya? Oh iya. Ah, iya. Sekarang Sholat tadi Omai. Sholat tadi Omai. Saya datang bahasa Toraja, Pak. Kalau bahasa Toraja, bahasa apa mu misalnya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Sekarang stay di mana, Dek? Saya di Samarinda, Pak. Oh, Samarinda. Ya, alhamdulillah. Jadi apa sih yang melatar belakangi adek ini memeluk Islam? Apakah mengkaji secara keilmuan atau seperti apa? Bisa diceritakan singkat? Kayak itu saya kan pernah itu Pak dengar ceritanya dari itu ceramahnya Dokter Zakir Naik. Terus saya cari-cari kayak oh ternyata kayak gitu. Jadi saya lebih yang anggapannya yang saya cari ini loh, agama ini loh yang saya cari. Oke. Artinya ada pencarian intinya di sini. Bukan berdasarkan mimpi toh. Oh, kalau mimpi, nah ceritanya kayak gini juga Pak, ada kan mungkin karena saya tuh kayak sudah nggak punya, anggapannya saya nggak punya pegangan apa-apa. Terus kayak berperang sama hati sama pikiran gitu kan Pak. Jadi pas saya sebelum mau tidur itu saya juga pernah ngomong kayak gini, nggak tahu ini mau ke Tuhan siapa, saya bilang kayak gini, mau kemana doanya, tapi tolong kayak berikan saya jawaban agama mana sih yang benar gitu. Terus malam itu saya dimimpikan, saya nggak tahu ada yang ngomong, mungkin pokoknya ada yang bilang kalau agama Islam itu agama yang benar kayak gitu. Oke, jadi feeling Anda nggak salah, nanti akan dijelaskan nanti melalui tausiah ustadz-ustadz kita ya. Terus terakhir aja deh, banyak yang raisen berbagai waktu. Keluarga gimana deh responnya
sebelum saya pindah juga tuh saya sudah sempat cerita ke orang tua saya. Ya. Karena kalau awalnya tuh orang tua saya tuh nggak setuju dua-duanya. Cuman kalau bapak, karena bapak juga latar belakangnya dari agama Hindu, jadi bapak itu pernah bilang kayak gini, kalau misalnya itu agama yang kamu percayain, ya terserah aja, kayak ya boleh. Tapi kalau kalau mama saya belum Pak, belum boleh. Ya, nanti bagaimana caranya nanti dipandu oleh Gurunda kita Zulkifli sama Abbas bagaimana pendekatan kepada orang tua. Ya, sekian dari saya, sebenarnya banyak, hanya berbagi waktu. Bang Juma, kembali ke Bang Juma. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baiknya kita syahadatkan dulu, baru kemudian sahabat-sahabat yang pingin dialog dengan adik kita ini nanya-nanya gitu maksudnya ya, baru kita buka sesi berikutnya. Kita syahadatkan dulu, boleh ya teman-teman? Seperti itulah bagusnya. Iya, masih ada yang pingin dialog sama dia kan? Masih ada beberapa orang kan? Banyak banget ini. Ya bolehlah tanya-tanya supaya adik ini juga merasa ada keluarganya di sini. Kan cuma Pak dosen aja. Oke, kita mulai ya Dek, kita syahadat ya. Ya. Baik, mohon maaf kalau tampilan saya begini adanya ya. Memang namanya juga masih muda ya kan. Ya Bang Handi. Ya kurang lebih sama karena pengakuan sendiri kan. Masya Allah. Pengakuan sendiri masih muda. Lanjut, nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi saksilah antum semua bahwa pada malam hari ini tanggal 18 Agustus 2022 adik kita Adelia sesuai dengan identitas KTP yang ada terkirim di tim kita itu, beliau tadinya adalah agama Protestan. Hari ini beliau ingin mengikrarkan persaksian untuk mengikat diri dalam satu akidah ajaran agama Islam. Kita semua menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak kemudian membiarkan hambanya yang menginginkan kemudian masuk dalam barisan hamba-hambanya yang beruntung dan diberi nikmat keselamatan sebagaimana apa yang ada dalam surah Al-Fatihah. Baik Adinda Adelia, kita mulai prosesi syahadatnya ya. Adinda Adelia. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ikuti lafal bacaan atau syahadatain yang akan saya ucapkan. Lalu kemudian kita masuk dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Asyhadu. 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 Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Muhammad. Adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adinda Adelia, sekarang ada ini adalah seorang muslimah, seorang hamba Allah yang kemudian diwajibkan bagimu untuk kemudian mentaati perintah-perintah Allah. Jadi gini, Adek. Kemute Bang Juma. Kemute. Cek. Iya, langsung. Oke. Jadi
Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Tuhan kita itu memang tidak bisa terlihat wujudnya ya, tapi sifat wajibul wujud itu menandakan bahwa dirinya ada dikarenakan karena adanya alam semesta ini. Alam semesta ini ada disebabkan karena ada yang menciptakan. Dialah yang menciptakan alam ini sehingga alam ini ada. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Karena penciptanya saja tidak ada. Karena alam ini ada, bukti bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu di dalam sholat-sholatmu nanti, di dalam ibadahmu nantinya Adinda, ketika kamu takwir Allahu Akbar, nyatakan di dalam keimananmu, dalam hatimu bahwa alam semesta ini adalah ciptaan esensi yang maha kuasa. Ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ada ini menyembah atau beribadah kepada manusia bernama Yesus, itu ditinggalkan menuju kepada penyembahan terhadap esensi yang menciptakan Yesus. Memang kita tidak mampu memvisualisasikan wujudnya, namun keyakinan kita terarah kepada bahwa kita adalah makhluk, alam semesta ini adalah makhluk, dan kesemuanya ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian bagaimana cara kita melihat Allah? Cara kita melihat Allah tak lain dan tak bukan adalah menundukkan diri ini terhadap syariat dan hukum-hukum yang ada. Kita ikat diri ini dengan syariat dan aturan-aturan Allah, dengan prosesi penyembahan menjadi penghubung, ibadah kita menjadi penghubung kita terhadap yang menciptakan kita. Bukan dengan melihat dan salaman lalu dikatakan bahwa inilah pencipta yang kemudian bisa dipeluk, bisa diciumi, bukan. Tapi kita berhubungan dengan pencipta kita dengan cara ibadah kita. Nah, ibadah ini adalah merupakan alat yang digunakan oleh hamba Allah untuk kemudian berkomunikasi dengan Allah. Jadi yang pertama yang Adinda lakukan setelah ini adalah sholat, mandi dulu, ya, kemudian disunahkan ya, kemudian Anda sholat, kemudian setelah itu Ade mendekatkan diri kepada orang-orang yang cenderung cinta kepada Al-Quran. Jadi jangan terpisah seperti Pak Ustadz, Pak dosen tadi katakan, ada yang syahadat kemudian kembali lagi ke alamnya. Nah setelah ini Ade cari masjid, cari perkumpulan majelis yang kemudian di situ Ade ini bisa belajar. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau misalnya Ade ini sibuk, silakan masuk ke Zoom kita ini. Di sini ada kelas Iqra, di sini ada kelas Al-Quran. Insya Allah teman-teman yang ada di sini sama-sama belajar dari nol untuk kemudian belajar membaca Quran. Nah, kemudian kami minta kepada Pak dosen, kalau misalnya besok-besok ada yang menjadi masalah atau ada kendala terhadap adik kita ini, apapun itu tolong kita berbagi, ceritakan kepada kami ada masalah internal atau eksternal terhadap adik kita Adelia, mohon diinfokan ke kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keislaman beliau. Saya kira begitu dari saya. Teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin tanya jawab dengan Adinda Adelia, waktu dan tempat saya silakan. Siapa dulu Bang Juma? Dokter Akal Bang Julius dulu. Bang Julius Umi, setelah Umi baik kali Umi Dini ngalah duluan Bah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Selamat malam juga buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya jadi bingung ya mau ngomong apa tadi. Masih ingat tiba-tiba jadi lupa. Oh, ini artinya nih tinggalnya sama orang tua atau ngekos nih? Kalau sekarang saya lagi ngekos. Oh, lagi ngekos ya. Jadi ini orang tua kan udah tahu mau pindah ya, mau pindah. Jadi ini tahu nggak hari ini syahadatnya? Nggak tahu. Jadi rencananya gimana? Gimana ngabari orang tuanya atau diam-diam saja? Nanti saya pelan-pelan ngasih tahu. Oh, pelan-pelan ngasih tahu ya. Ini udah semester berapa ya tadi? Sorry, agak telat masuk soalnya tadi. Saya sudah semester 8. Oh, sambil kerja atau cuman kuliah doang? Cuman kuliah aja saya. Oh, cuman kuliah ya. Tapi luar biasa ya, masih usia kuliahan, tiba-tiba memutuskan mualaf ya di kota perantauan lagi gitu ya, bukan di kota sendiri. Ya kita doakan semuanya dilancarkan ya, diberikan rahmat oleh Allah, sehingga proses Adelia mempelajari Islam ini bisa lancar ya, karena kita nggak bisa pungkiri juga kalau ada orang yang berpindah keyakinan, tentu saja dari teman-temannya yang
di agama lama pasti akan membujuk rayu Adelia untuk kembali ke agama lamanya. Ya mungkin Adelia sendiri di agama lama ini ada ikut aktif di gereja atau enggak? Saya dulu ikut kayak pemuda gereja gitu. Enggak, sampai terakhir ini masih aktif nggak di gereja atau sama teman-teman gereja? Oh enggak ya. Jadi ini teman-teman tahu nggak kalau Adelia pindah? Saya sudah lama nggak ke gereja, Pak. Oh, udah lama. Enggak, tapi dari teman-teman yang istilahnya secara agama di Kristennya agak kuat, itu ada tahu nggak Adelia pindah? Oh, enggak juga ya, artinya nggak ada komunikasi. Ya, karena yang pasti biasanya kalau ada yang pindah kan tentu saja dari teman-teman Kristennya pasti akan inilah ya, datang, menjumpai, meyakinkan kembali agar mau kembali ke agama lamanya. Ya inilah yang seperti Bang Zuma bilang, perlunya lingkungan yang positif ya, karena kita nggak bisa pungkiri yang namanya manusia ini kan lemah ya, manusia ini ada istilahnya tidak stabilnya, jadi kadang bisa kuat, kadang imannya lagi lemah ya, namanya juga manusia gitu. Kadang-kadang kita ada di satu titik yang mungkin kita merasa sendiri, iman kita pun lagi lemah-lemahnya gitu kan, apalagi kalau badai cobaan itu datang. Nah itulah butuh keluarga, butuh lingkungan yang menguatkan kita, karena takutnya saat badai cobaan itu datang, kalau Adelia ini belum kuat ya, mengakarnya belum kuat, takutnya nggak bisa menghadapi cobaan itu. Itulah saya rasa memang butuh segera ya, ada lingkungan yang benar-benar positif, yang bisa mengajarkan Adelia ini supaya makin kuat keimanannya. Mungkin dari saya itu saja dulu, lanjut ke yang lain. Iya, sekedar diketahui, Ko Julius ini juga mu'alaf dari Adelia. Beliau mu'alaf yang insya Allah akan istiqomah berjuang bersama kita. Nah setelah ini ada artisnya ZZZ. Silakan Adinda Umidini. Terima kasih. Pertama-tama Umi ingin mengucapkan kepada saudari kita yang baru ini, mengucapkan ahlan wa sahlan. Juga doa pertama bagi keselamatan Adelia Novita Kristanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umi mau tanya nih sama Adelia. Sebelumnya Adelia sebelum mengukuhkan diri, melabuhkan cinta yang terakhirnya ya ke dalam iman Islam, Adelia tahu nggak kalau Adelia ini adalah salah satu yang dipilih Allah untuk mendapatkan hidayah? Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah itu. Dan Adelia tahu nggak keutamaan menjadi seorang mu'alaf? Sudah tahu belum? Belum tahu. Alhamdulillah, Umi sedikit kasih tahu dan ini Adelia harus benar-benar bersyukur kepada Allah karena tadi sudah Umi katakan bahwa Adelia ini adalah salah satu dari orang pilihan Allah yang mendapat hidayah dari Allah. Karena tadi sudah Umi katakan ini yang membuat kecemburuan kami juga sebagai umat Islam begitu ya, karena Adelia sudah menjadi manusia pilihan Allah untuk mendapatkan hidayah itu. Ada banyak keutamaan deh ya tentang seorang mu'alaf itu. Umi akan kasih sedikit aja dulu, mungkin beberapa. Yang keutamaan yang pertama, mendapatkan pengampunan dosa. Ini Allah sudah sebutkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang terdahulu. Jadi Adelia harus bersyukur karena Allah sudah menyatakan bahwa dosa-dosa Ade ini yang terdahulu itu sudah dihapuskan. Ade ini sudah seperti layaknya bayi yang baru lahir kembali tanpa ada cacat, tanpa ada celak, tanpa ada noda. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga Ade ini dengan mu'alaf ini akan dihapuskan semua dosa. Kemudian sebentar ya, Umi akan lihat dulu dalilnya supaya kita kemudian dihapuskan segala keburukannya. Ini ada diriwayatkan di dalam hadis An-Nasai. Jika seorang hamba masuk Islam lalu Islamnya baik, Allah menulis semua kebaikannya yang pernah dia lakukan dan Allah menghapuskannya dari semua keburukan yang pernah dia lakukan. Kemudian setelah itu ada kisos atau balasan yang adil, yaitu satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan dibalas dengan hal yang sama kecuali Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Kemudian juga menggugurkan dosa. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim
nomor 121, tidaklah kau tahu bahwa Islam menggugurkan dosa-dosa sebelumnya, dan bahwa hijrah atau hijrah ini menggugurkan dosa-dosa sebelumnya, bahwa hijrah ini menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian ada jauh dari kerugian, kemudian terhindar dari perbuatan yang sia-sia, terhindar dari azab, dan masih banyak lagi. Jadi Adelia di sini harus sangat bersyukur. Sangat bersyukur dengan kemualafan Ade ini adalah suatu jalan yang tepat di mana Ade sudah melabuhkan pilihan yang terakhir di dalam keimanan Islam Ade ini. Alhamdulillah ya Dek ya. Baik, selanjutnya Umi kasih untuk saudara mu'alaf kita Bang Nazir. Luar biasa Dek, ditemani dengan para mu'alaf juga di sini. Silakan Bang Nazir. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Umi Dini, Gurunda Zuma. Nah ini mu'alaf juga ini. Mohon izin ya Gurunda. Paling ganteng ini abangku ini. Ya silakan. Hitam manis, hitamnya kayak aspal campur solar ya. Enggak juga kok. Cakep. Silakan. Alhamdulillah. Adekku, Anda Allah pilih langsung. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman. Ade ini beriman. Beriman kepada siapa? Ketika akalnya Ade mulai berpikir tentang siapa Allah, siapa mana jalan yang terbaik, maka Allah pilih. Ade beriman baru Islam. Beda dengan titik-titik lah. Saya juga orang tua saya masih Kristen semua. Sama adik-adik juga masih Kristen. Dan insya Allah semuanya dapat hidayah insya Allah. Selamat datang dan selamat datang. Allah telah membuka hidayah selebar-lebar untuk adik. Insya Allah dosa-dosa adik sudah dihapuskan oleh Allah. Malam ini melalui perantara guru kita, Guru Dazuma. Insya Allah adik mulai dengan buku yang bersih. Jadilah Islam yang kafah, Islam yang sesungguhnya. Menggunakan hijab itu wajib karena dalam 1 Korintus 11 juga menyatakan setiap perempuan harus menutupi kepalanya. Kalau tidak, maka dibotakin kepalanya dan diusir dari kampungnya. Sudah menghina Allah itu. Dan Islamlah yang menjalankan ajaran Bible. Bukan Kristen. Mohon maaf. Bukan Kristen. Jadi adik malam ini Allah pilih sebagai hamba Allah yang luar biasa. The best. Saya kembalikan kepada Gurunda Zuma. Moga silakan Gurunda. Makasih abangku, barakallah. Terus siapa lagi nih teman kita yang muslim? Dinda Josel ada? Dinda Josel. Adik kita masih. Oh iya, maaf sebentar. Saya sambil di sini soalnya satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya. Semoga dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga mu'alaf ini. Silakan. Dengan Allah Subhanahu wa taala ya untuk Amin. adik Adelia Novita Kristanti ya. Semoga kita bisa menjadi seorang mu'alaf yang istiqomah dan juga semoga bisa kafah dalam keislaman kita. Oke. Yang mau saya tanyakan dan mungkin ini adalah sesuatu yang perlu dikomunikasi dengan adik Adelia, mungkin bisa diajari siapa gitu. Yang utama kita saat mu'alaf itu diajari cara sholat, ada berapa rakaat gitu. Itu penting sekali karena mungkin dulu saya juga mengalami itu dan kita tidak paham. Saya tidak paham dulu. Oke. Mungkin itu yang penting dari saya dan semoga adik Adelia ini jadi semangat untuk ngomong sama keluarganya juga pelan-pelan insya Allah kalau jujur nanti akan ada jalan ya. Kemudian cara ngomongnya juga meski ini ya, karena kebetulan saya sama adik Adelia ini sama latar belakang dari orang tua Hindu. Jadi itu agak mungkin agak keras ya adik Adelia ya. Tapi semoga bisa melewati itu semua dan pokoknya semangat. Saya mau nangis kalau kayak gini nih. Udah yang lain silahkan. Untuk Bang Andre nih ada Bang Andre juga yang mu'alaf. Jadi di sini ada banyak mu'alaf adik Adelia dan semoga kita semua yang mu'alaf bisa menjadi mu'alaf yang kafah ya untuk semuanya dan saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Silahkan. Silakan
Bang Andre. Bang Andre. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. Mas Goldian itu tadi, Mas Goldian dulu kayaknya. Nah, biar aja dia. Gak apa-apa, monggo Bang Andri. Tafadol. ya, ini sebentar aja sih. Saya juga baru kaget ya, maksudnya tuh Mbak Adelia ya, Mbak Adelia nih, saya itu juga baru 2 tahun saya mualaf ya, dan kebetulan mualafnya saya ini bukan, alhamdulillah bukan terpengaruh sama siapapun gitu kan. Ya semoga sama apa yang dirasakan oleh Mbak Adelia ini, karena kebenaran itu mutlak ada di Islam. Jadi semoga Mbak Adelia ini jangan takut ya. Pertama mungkin takut, aduh kenapa bahasa Arab, kenapa bahasa ini, kenapa caranya begini, kenapa sehari 5 waktu. Tapi pada saat dijalanin, demi Allah, itu nikmat sekali. Dalam arti rada sedikit berbeda memang gitu. Dan begitu bangganya kita bisa menghafal, walaupun 1 ayat itu kita menghafal, kayak bangganya bukan main gitu loh. Dan alhamdulillah saya menjalankan ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, dan semoga Mbak Adelia juga lebih istiqomah nantinya. Jangan terpengaruh oleh apapun, siapapun. Coba diingat-ingat, Islam itu lebih di akal dulu, baru iman. Jadi harus lihat dari akalnya dulu bagaimana. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Akhi Sugi atau Golian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mualaf juga nih. Silakan. Biar yang mualaf dulu. Silakan yang mualaf dulu. Nanti merajuk dia. Mana yang barusan bersahadat? Saya. Goldian dulu Bu Indri. Ya? Goldian dulu Bu Ya, Indri. nggak apa-apa. Monggo, Bu iya, Indri. oke, baik. Oh iya, saya dulu. Sebelumnya saya bingung ini mau panggil Kak, D atau Mbak, karena mungkin saya lebih mudah ya. Saya panggil Mbak Adelia ya. Sebenarnya saya sedikit insecure kalau ngobrol sama mualaf, karena mungkin mualaf itu suatu keanugerahan yang tentunya dapat dinikmati oleh saudara dan saudari kita yang ada di sini yang sudah mendapatkan kemenangan. Kalau kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Sebelumnya selamat untuk Kak Adelia yang sudah memasuki suatu gerbang kebenaran yang akan membawa Kak Adelia ke kebenaran yang kekal, yakni surga. Yang dimana nomor 1 untuk memasuki gerbang itu adalah syahadat, selanjutnya sholat, zakat. Dan tentunya kata Nabi SAW tentang Islam, Nabi bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'lah. Yang artinya Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Itu kata Nabi, sungguh dahsyat sekali. Jadi di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan itu merupakan suatu nikmat, suatu kemuliaan yang bisa kita miliki. Khususnya untuk teman-teman mu'alaf Kak Adelia yang sekarang alhamdulillah puji Tuhan mendapatkan anugerah Islam yang sangat tinggi itu. Nah, terus kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah menegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tiada agama lain yang diterima di sisi Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah Islam. Lalu di ayat yang lain, ini juga renungan bagi kita semua, yang mana agama Islam itu merupakan agama dedikasi dari orang tua kita, yang kita sungguh malu dan berbeda dengan teman-teman yang mu'alaf, yang mereka menjadi Islam itu hasil dari mencari, bukan dedikasi dari orang tuanya. Maka kita harus menjaga keislaman kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini mungkin renungan dan pesan bagi kita semua.
Kita sudah dianugerahkan dari lahir muslim. Berbeda dengan teman-teman kita yang mu'alaf. Berbeda dengan Kak Adelia yang dengan hasil pencariannya sendiri. Maka kita harus jaga Islam kita sampai kita mati. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu pesan Allah yang sangat penuh hikmat dan nikmat. Lalu sesudah itu, ketika kita sudah Islam, kita bersaudara ini, maka Allah itu akan memuji kita. Secara tidak langsung Allah itu memuji kita. Bayangin ini. Ini ada di dalam Ali Imran ayat 110. Kata Allah kita ini semua apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini adalah umat terbaik loh. Yang di sini ini adalah umat terbaik. Dengan menggunakan kata kuntum, yang bersaudara ini adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan di bumi ini untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf. Nah, ini merupakan tugas kita, mengajak teman-teman untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mengajarkan Kak Adelia untuk berbuat kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya berbuat yang baik-baik, dan tentunya mencegah ketika ada teman kita yang hilaf, mungkin Kak Adelia hilaf, belum bisa bagus secara keislamannya, lalu kita dipuji oleh Allah. Ketika kita dipuji oleh Allah, maka pujian manusia di bawah kolong langit ini, makhluk-makhluk di bawah kolong langit ini, itu tidak ada artinya. Jadi anugerah Islam ini memang benar-benar dahsyat dan benar-benar indah. Nah, mungkin itu sih yang dapat sedikit sampaikan. Dan teman-teman jangan lupa bahwa kewajiban kita, salah satunya ketika ada saudara kita yang baru saja melunakkan hatinya atau menjadi mu'alaf, itu kita harus bantu dia, dalam tanda kutip memberi zakat. Dalilnya ada di dalam At-Taubah ayat 60. Jadi teman-teman, mari kita saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk saudara kita yang baru saja hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mungkin cukup singkat itu saja. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan. Tafadhol. Silakan sahabat yang lain yang ingin menambahkan sedikit, silakan. Bu Indri. Baik, terima kasih buat Bang Suma, Mbak Umi Dini ya. Adelia Novita Kristanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya bersyukur, Masya Allah, senang tambah saudara lagi, Adelia ya, yang sudah bersahadat ya. Boleh diperdengarkan, saya pengen dengar suara Mbak Adelia. Iya. Iya, kapan baca sahadatnya tadi, jam berapa? Baru aja tadi, Dek. Oh, baru Di aja sini, ya. iya. Selamat ya Adelia ya, sudah berada di jalan yang lurus. Semoga saya berharap bisa istiqomah. Setiap hari mesti ada yang kita gali, mesti baca Al-Quran walaupun belum bisa Arabnya, tetapi kita juga harus minimal mengerti artinya dulu gitu. Jadi ketika kita belum bisa membaca secara huruf-hurufnya Arab, mungkin terjemahan kita mesti pelajari juga. Ini saya banyak mendapatkan sesuatu ya dari Sirah Nabawiyah, itu histori dari Nabi junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga fitnahan-fitnahan yang dulu pernah kita dengar itu bisa terpatahkan dari kita membaca. Jadi kesan saya sangat senang, sangat gembira mendapatkan saudara satu lagi, Adelia Novita Kristanti. Selamat datang di keluarga besar
Islam. Jadi kami sangat bahagia sekali menyambut Adelia Novita Kristanti. Ya, semoga kedepannya Adelia bisa belajar dan belajar menggali tentang Islam. Ya, semoga menjadi Islam yang kafah. Seperti saya juga masih dalam proses untuk menuju ke sana, sehingga saya berharap Adelia Novita Kristanti juga bisa menjadi Islam yang kafah, artinya menyeluruh, bisa menempatkan diri, menciptakan kedamaian, memberi damai sejahtera buat semuanya, menyayangi seluruh umat manusia dengan akidah-akidah Islam yang sudah termaktub di dalam Al-Quran, yang sudah diajarkan oleh Nabi junjungan kita. Ya, kiranya saya tidak panjangkan. Saya berdoa semoga Adelia selalu istiqomah. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, akhi. Saya. Iya. Saya sedikit lagi ya, Dek. Dinda Alia, Adelia sedikit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku, siapa? Adelia, subhanallah. Selamat, Anda sudah memasuki agama yang begitu tinggi dan mulia. Al-Islamu ya al-walayula alaih. Dan tidak mungkin kita akan mendapatkan agama yang tinggi dan mulia ini jika Allah tidak memberi hidayah kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak ada perkara yang paling dicintai Allah selain masuknya orang kafir kepada Islam. Ini adalah perkara yang paling dicintai Allah, perkara yang paling besar. Bahkan seandainya dunia kiamat itu belum sebesar, kalau dibandingkan tuh belum sebesar dengan adanya Islam. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau Allah itu tidak menurunkan agama Islam di dunia ini, Allah tidak akan menciptakan dunia ini. Sekiranya agama ini sudah tidak ada di dunia ini, maka Allah akan lenyapkan dunia ini. Dunia ini tidak ada harganya di hadapan Allah. Bahkan Nabi pernah bersabda, seandainya dunia ini harganya itu seimbang dengan sayap nyamuk yang sebelah. Sayap nyamuk yang sebelah. Beratnya sayap nyamuk itu seberapa sih kalau ditimbang? Ya, itu saja kalau seimbang dengan sayap nyamuk yang sebelah, niscaya orang-orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun satu teguk. Lihat betapa tidak berharganya dunia ini. Dunia mataul gurur. Dunia ini hanya tempat senda guru saja. Ya, jadi subhanallah ketika orang ini mendapatkan iman di dalam Islam, ini adalah perkara yang paling besar. Karena hanya dengan agamalah kita ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah meletakkan kejayaan, kebahagiaan hidup manusia itu hanya pada agama. Dan agama yang dimaksud itu Islam. Tentu melalui Rasulullah. Karena Allah memberi petunjuk bagaimana kita hidup yang benar di dunia ini untuk mencapai kehidupan akhirat yang sesungguhnya hanya melalui Rasulullah saja. Ya, tidak ada agama yang sesempurna Islam, tidak ada. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 12, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu menandakan bahwa apa yang dibawa Yesus itu belum sempurna. Karena kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk membawa ajaran baru, melainkan membawa ajaran lama, yaitu ajaran Musa. Dia hanya meneruskan saja, tidak membawa ajaran baru. Makanya Yesus tidak berbicara tentang syariat-syariat. Tidak ada, karena syariat yang dibawa Yesus itu yang disyariatkan Musa. Jangan makan babi, ibadah hari Sabat, mengkuduskan Allah. Ya, terus apa lagi? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini istri saudaramu, ya, jangan bersaksi dusta dan sebagainya itu. Itu semua yang diajarkan Yesus dan itu sudah diajarkan Musa.
Makanya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, tetapi untuk meneruskan. Dan Islam adalah penyempurnanya. Makanya di dalam Islam itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua diatur. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia ini kehidupannya benar. Bagaimana kita beribadah kepada Allah itu dengan benar. Bagaimana kita itu menjalin ukhuwah sesama manusia atau hablum minan nas itu juga benar. Begitu. Jadi agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Dan saya ucapkan selamat Anda sudah menuhankan Tuhan yang menciptakan dunia. Bukan Tuhan yang menciptakan meja kursi, tukang kayu seperti yang tertulis di dalam Markus 6 ayat 3. Yesus itu tukang kayu, anaknya Yusuf. Tidak mungkin tukang kayu bisa bikin dunia. Itu tidak mungkin. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan aku ini Tuhan, sembahlah aku. Enggak ada. Justru Yesus mengajarkan sembahlah Tuhan. Hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Seperti yang tertulis di dalam Matius 4 ayat 10 ya, ketika Yesus dicobai iblis itu. Jika kamu mau menyembah kepadaku, kata iblis, niscaya akan aku berikan seluruh kerajaan yang ada di dunia ini. Apa jawab Yesus? Nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa Yesus enggak mengatakan sembah aku, iblis? Ternyata tidak. Justru Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang menciptakan dunia ini. Ya, aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus yang menciptakan semua ini. Bahkan di dalam Matius 19 ayat 4. Ya, bukankah ada tertulis, bukankah engkau tahu ada tertulis, dialah yang menciptakan manusia sejak dulu kala. Yesus juga punya Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Bahkan ketika katanya yang Yesus bangkit dari kematian, ini masih katanya, belum pasti. Yesus apa berkata di situ di dalam Yohanes 20 ayat 17, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah, maka jangan dianggap Yesus itu adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih anak Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Selamat, Anda sudah memasuki agama yang sempurna, agama yang tinggi dan mulia, yaitu Islam. Semoga iman Anda sampai akhir zaman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Semoga hidayah kekal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin masuk boleh nggak? Boleh saya. Aku mungkin sedikit ingin ngobrol sama Kak Adelia. Izin tanya boleh ya Kak? Boleh. Mungkin tadi baru masuk ketika prosesi persyahadatan. Mungkin sebelumnya agak begitu kurang tahu. Mungkin Kakak bisa, boleh dijawab, boleh enggak. Nah, titik balik kepengen jadi Islam itu gimana ceritanya, Kak? Nah, iya itu. Iya. Saya kayak kepikiran gimana ya, kan saya tuh hatinya kosong. Jadi tuh perasaan saya kayak saya rasa itu kayak saya takut meninggal nih. Oh. Saya takut meninggal, sementara kalau saya meninggal, saya nggak punya agama apa-apa. Nggak punya, ya kayak gitu, mau dikemanakan saya ini. Jadi itu yang bikin saya cukup yakin kayak kalau saya meninggal gimana ya, kayak saya percaya sama Islam tapi saya belum disahadatin. Jadi oke. Kalau previous faith-nya agama sebelumnya boleh dijawab, boleh enggak sih sebenarnya? Kristen. Oh, Kristen. Terus titik baliknya udah nggak percaya dalam tanda kutip kekristenan itu gimana, Kak? Itu kan tadi titik balik pengen ke Islam gitu. Lupa juga saya sih, intinya ada di malam, saya sudah pernah cerita nih sama orang gereja.
Tapi saya bilang kayak gini, mungkin karena saya itu juga jarang sembahyang ya pas dulunya, jadi saya pernah bilang kayak gini ke mereka, sama ibu, kalau dulu di sini tuh kalau ada namanya penatua dulu, Oh iya. saya bilang kayak gini, gimana kalau saya itu sudah tidak percaya sama Tuhan. Terus tapi tuh mungkin karena umur saya baru segini, mereka pikir saya ini anak yang gimana sih? Maksudnya dipikir celotehan-celotehan yang dianggap angin lewat. Jadi nggak ditanggapin. Masih dianggap bocah Bang Skuldian. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kritis itu datang seusia kita lah, 20-an gitu. Ya, itu pasti muncul. Berarti sekarang lagi aktif kuliah aja ya, Kak? Iya. Oke. Yaudah, semuanya semangat sih menempuh keimanan yang baru, dan tentunya kami di sini juga percaya itu yang akan bawa kita setelah kematian. Kalau kata Allah, apa yang kita lakukan itu akan diperbalas, dan jangan ragu, jangan khawatir. Orang Islam itu nanti walaupun dia itu dosanya banyak, walaupun dia itu seperti itu, ketika kita memegang kunci yakni syahadat, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kita pasti bakal dikasih surganya atau kerajaan Allah kalau dalam konsep kekristenan. Jadi jangan khawatir, tetap semangat, terus belajar bagaimana Islam itu, terutama setelah syahadat. Kakak juga harus belajar sholat. Nah, kebetulan stay di mana? Kalau mungkin privasi nggak apa-apa nggak dijawab gitu. Saya lagi di Samarinda. Oh, di Samarinda. Nah, itu cari nanti istilahnya perkumpulan-perkumpulan Muslim, dan mungkin ceritakan sedikit background kakak. Insya Allah Muslim itu baik-baik, pasti membantu mengarahkan kakak. Apalagi kakak itu lahir kembali dalam iman dan Islam. Mungkin cukup itu sih. Terima kasih. Saya kembalikan, silakan teman yang lain. Saya lagi dong, boleh ya banyak Pak, dikit. Ya silakan Kanda, silakan. Ya. Adelia masih boleh ya? Oke. Tadi saya dengar tuh Ade udah lama ninggalin gereja tuh. Kenapa ninggalin gereja? Ada apa? Karena dulu di SMA saya tuh, saya kan nggak tinggal sama orang tua juga SMA-nya. Jadi di sekolah saya tuh mayoritas Islam, kebetulan gereja itu jauh juga dulu. Oke. Jadi permasalahan jauh, tapi dalam hati memang udah nggak mau ke gereja lagi gitu ya. Dalam masa transisi itu Adek kan masih SMA tuh, ada nggak yang membimbing Adek supaya rajin ke gereja, atau ada pendeta atau ada penatua yang mengajak tolong pastinya kembali lagi aktif di Kristen gitu? Ada nggak yang pendekatan kayak gitu? Nggak ada, sedangkan saya cerita aja kayak gitu saya nggak direspon. Artinya Anda dicuekin dong kalau gitu ya? Itu tanyain sikap orang tuanya gimana kalau ketahuan. Ya tadi udah sikap, tapi ke bapak udah, ke ibu belum ya? Kalau bapak itu iya, kalau mama saya belum. Ya mudah-mudahan kalau sekiranya ibu nonton ini live gitu loh, nanti dikasih wejangan ya sama Ustadz Juma, Ustadz Sugi, bahwa setelah menjadi seorang muslimah itu lebih ditingkatkan hubungan baik sama kedua orang tua dari yang sebelumnya. Itu sih intinya, nanti diberitahu sedikit. Sekian dari saya, banyak yang raisen. Mbak Josel ada yang penting banget, silakan Mbak Josel. Oke, ini sebenarnya adalah pesan yang memang untuk saya sendiri juga ada seperti itu, dan di sini kebetulan banyak sekali mu'alaf ya, yang mungkin kadang-kadang kita itu kadang akan capek dan berasa ingin menyerah. Tetapi untuk para mu'alaf ini sebenarnya yang sangat sulit itu adalah menjaga apa yang kita imani sekarang, yaitu Muslim. Kita untuk menjadi seorang Muslim itu sangat tidak gampang. Jadi banyak sekali rintangan-rintangan ke depannya, mungkin berat ya, tapi itulah ujian kita bisa lolos atau tidak. Mungkin ini adalah pelajaran juga buat saya dan juga buat teman-teman di sini, karena memang kebetulan kita kan biasanya para mu'alaf nih kadang-kadang kita sharing-sharing ya semua permasalahan kita. Tetapi
bagi saya kalau sekedar kita cuman, maaf ya saya bilang cuman bersahadat saja tanpa kita bisa menjaga apapun yang yang kewajiban kita tidak dijaga, itu juga percuma. Tetapi yang utama adalah kita bisa menjaga keislaman kita dengan istiqomah. Semoga kita benar-benar bisa menjaga itu. Karena yang notabene syahadat itu adalah hal yang mudah, tapi menjaga itu adalah hal yang paling sulit. Dan memang perlu kita belajar dalam tentang keislaman itu. Dan benar-benar harus kita gali dan benar-benar harus kita laksanakan, yang bukan cuman kita sekedar ngomong saja, karena ngomong itu simpel sekali, kalau orang ngomong apapun bisa diomongin ya, tetapi untuk menjalankan itu adalah sesuatu yang sulit. Karena apa? Karena tidak ada yang melihat kita bisa ngomong di luar, oh saya menjalankan ini, oh saya menjalankan itu, tetapi kita harus percaya bahwa Allah selalu ada bersama kita, dan apapun yang kita lakukan Allah selalu ada, selalu di sisi kita. Jadi saya berharap kita semua yang mu'alaf di sini, karena banyak banget mu'alaf di sini, semoga kita bisa menjadi seorang mu'alaf yang istiqomah dan semoga bisa kafah dengan keislaman kita sampai until we die, sampai kita wafat nanti ya semuanya. Oke, dari saya seperti itu. Saya ngomong seperti ini ini karena Mbak Adelia ini kan sudah muslim ya. Karena belum berjilbab, saya mohon untuk tutup kameranya saja dulu. Karena kalau diperlihatkan ya. Oke, mungkin satu lagi saya dong. Masya Allah, profilnya udah jilbaban. Zakat kita teman-teman jangan lupa. Insya Allah itu akan agenda kita zakatnya, makanya, atau bayat 60. Makanya saya mau bicara dulu sama dosen bentar 1 menit ya. Oke, ya supaya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah dosennya Adelia ya, betul ya Pak Abdal? Allahu Akbar, subhanallah. Iya, betul. Ya, dibimbing Pak Abdal. Jadi kami Pak Abdal. Jadi Pak Abdal, kami izin ke Pak Abdal, boleh sekiranya kami di sini dengan hormat, dengan sangat Adelia ini menjadi jamaah JCC, karena kami di sini ada room Iqra, ada room Tadarus, ada kajian Islam, dan ada metode Granada. Jadi sekiranya ada waktu nanti diberi nomornya supaya bisa bergabung menjadi jamaah JCC, berjuang bersama. Izin dulu itu ke dosen, mudah-mudahan diperbolehkan. Makasih Pak Abdal. Baik. Ya, boleh saya masuk sebentar Pak? Siap, silakan Pak. Ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung di sini. Sebenarnya Adelia ini tidak pernah saya ajar di kampus. Kebetulan saya ngajar kakak dia yang mahasiswa saya di FKIP. Saya ini kalau pengetahuan agama sangat kurang, cuma memang saya sangat perhatian dengan mahasiswa saya, karena di tempat saya itu banyak sekali yang mau mu'alaf, cuma namanya juga kita terikat, namanya kampus, kita tidak boleh terlalu banyak bergerak karena nanti salah. Dan jadi selama ini saya hanya menunggu kalau ada, oke, saya antarkan ke Islamik atau kemana, tanpa harus membujuk, karena membujuk itu menurut saya mungkin kurang pas ya, apalagi seorang mahasiswa. Jadi kalau ada yang mau silakan. Mungkin juga karena seringnya mendengar debat, ikuti punya mu'alaf center ini, akhirnya saya melihat mu'alaf center ini bagus, ada pembinaan, terus masalah surat-surat itu yang paling banyak diinginkan oleh mu'alaf supaya cepat keluar surat-suratnya itu. Dan satu hal lagi, mudah-mudahan teman-teman yang sudah bergabung di sini, termasuk Pak Juma atau yang lainnya yang sering saya dengar berdebat, mudah-mudahan kalau ada waktu kami undang bisa hadirlah ke Samarinda. Ya, Insya Allah keren. Iya, kebetulan kami di kampus ini punya organisasi mahasiswa bergerak di bidang Islam itu sendiri. Jadi mungkin nanti Adelia juga bisa ikut di situ belajar mengaji dan sebagainya, karena saya lebih senang kalau dia di kampus dulu untuk sementara, yang penting bisa ngaji ya, atau di mana aja, jangan sampai nanti kalau terlalu banyak ini nanti dia tidak bisa selesai tuh, soalnya dia sudah semester terakhir.
Jadi harapan saya buat teman-teman luar biasa. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu bisa lah kita undang, bisa datang gitu ya. Karena saya rasa itu sangat berpengaruh luar biasa. Luar biasa. Di sini banyak sekali yang sudah mu'alaf ya, banyak sekali. Namun itu tadi karena tidak adanya pembinaan akhirnya mereka balik lagi gitu. Jadi dengan permasalahan ini mungkin teman-teman di grup ini bisa memahami, menangkap maksud saya, sehingga nantinya kalau misalnya kita undang ya sekali-kali datanglah ya. Kalau anak-anak di kampus itu senang kalau ada perdebatan seperti ini. Jadi mereka juga berpikir, karena banyak juga di kalangan mereka mengenal Islam itu hanya lewat sinetron. Jujur aja di tempat kami ini banyak yang tidak ada listrik, kemudian perjalanan 2 hari, 6 hari, 5 hari baru nyampe di kampungnya, di tengah hutan, sehingga mereka memang tidak mengenal Islam itu sendiri. Saya termasuk dosen yang sering masuk di pelosok, itu tadi saya bilang mereka memang tidak mengenal Islam itu sendiri. Sehingga pada saat mereka kuliah di kota, mereka kaget, ternyata bukan cuma di televisi, ternyata di sini memang ada yang namanya Islam itu. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini yang kasih kesempatan. Emil tadi Bang Emil sudah raisen. Nggak direspon dulu sama Opung Rambe mengenai ini, mengenai Samarinda dan itu apa, dikasih Opung dulu sebentar. Oh iya. Iya, Opung disilakan. Ini Opung adalah Ketua Umum Peradi Indonesia. Di Samarinda juga beliau ada kantor beliau. Sekaligus berkenalan seorang dosen terbang juga. Silakan Opung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak dosen Afdal, terus kemudian Ananda tadi Adelia di Samarinda. Sangat saya terharu. Rumah saya di Balikpapan, tapi berdiam di Jakarta. Oh, iya. Kalau ada waktu, insya Allah saya akan ke Balikpapan hari Kamis atau Jumat, Sabtu saya ada di Balikpapan. Kalau Pak Afdal dengan Ananda Adelia berkenan, malam ini saya angkat jadi anak saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah kami Saya kalau ada waktu Ananda Adelia, Bapak dosen Afdal ke Balikpapan, saya syukur. Insyaallah kami. Kalaupun tidak ada, saya datang ke Samarinda. Alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Saya baru tugas ke sana kemarin itu ke Pengadilan Tinggi di Samarinda. Di Samarinda di mana, Klok? Boleh di Sempaja Utara, Pak. Di mana? Di Sempaja Utara. Oh, Ananda Adelia di mana tinggalnya? Saya di Perjuangan, Pak, daerah Pramuka. Oh iya, hafal. Soalnya saya juga orang sering ke sana tugas. Terus katakan tadi, rumah saya kalau ada waktu Ananda ke Balikpapan, ulun tunggu di sana. Kamis insya Allah saya sudah di Balikpapan. Rabu, Kamis atau Jumat saya di sana. Mungkin nanti banyak kita berbincang-bincang di rumah saya. Dan kalau mau berkenan tinggal di rumah saya di Balikpapan juga tidak masalah. Itu malah saya dampakan supaya ada memperkukuh Islamiahnya, mempertahankan akidah yang sudah diucapkan beberapa saat yang lalu. Kuliahnya di fakultas apa, Ananda Adelia? Di Fakultas Pertanian, Pak. Universitas apa? Di Unlam? Lain, di Widyagama, Universitas Widyagama. Widyagama ya. Juga saya sering ngasih kuliah di Widyagama. Jadi kalau ada waktu silahkan datang ke Balikpapan. Tidak susah mencari rumah saya Pak Afdal. Insyaallah.
di Poka, di rumah Poka. Pokoknya masuk ke komplek Poka sudah ada pelang di situ, namanya Puspaku Madin. Insya Allah Pak, insya Allah kami usahakan. Datang hadir ke sana. Nanti lebih tepatnya bila saya sudah, karena rencana hari Minggu malam saya ke Ternate, Senin Selasa saya di Ternate itu, Selasa sore terbang ke Makassar, Makassar langsung ke Balikpapan. Sangat saya dambakan kehadiran Ananda khususnya, andaikan bila Pak Afdal tidak ada waktu, setidak-tidaknya Ananda Adelia datang ke Balikpapan. Susah susah mencari alamat rumah saya. Poka, Pondok Karya Agung, Pak Rambe, udah tahu semua. Nanti Adinda Handi, tolong berikan nomor HP saya ke Ananda Adelia atau dengan Afdal. Siap. Baik. Mungkin nanti lama berbincang-bincang kita perdalam waktu nanti kalau ada, insya Allah. Insya Allah Pak, kami usahakan. Jadi saya tidak bisa bercakap-cakap lagi, kalau bahasa media itu bercakap-cakap lebih dalam karena keterharuan, emosional meluap-luap karena apalah akidah yang sudah diucapkan Ananda tadi sangat terharu. Demikian Bang Andi, mudah-mudahan kami bisa bersua untuk dalam minggu-minggu depan ini. Terima kasih, dilanjut. Terima kasih Opung. Saya kembalikan ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya, makasih banyak, Masya Allah. Jadi Pak dosen, Pak Afdal yang barusan ngobrol dengan Bapak itu adalah Ketua Peradin ya. Iya. Beliau sekiranya bisa memberikan solusi lah, dengan tentu adik kita ini, Nanda Adelia ini akan menghadapi banyak masalah gitu ya, baik eksternal internal pasti itu, karena rata-rata mualaf itu akan diuji oleh Allah. Jadi tidak semulus yang dibayangkan, pasti ada saja titik di mana beliau itu akan diuji oleh Allah. Mungkin dia jenuh, mungkin dia merasa sendiri, atau mungkin dia agak susah dari sisi ekonomi. Insya Allah kita bisa bantu ya. Ketika ada masalah nanti kita akan carikan solusi apapun itu. Sehingga kita sudah ada canangkan teman-teman netizen ya, terhadap yang ingin berinfak dan bersedekah terhadap mualaf yang ada itu, netizen sudah hafal cara-caranya untuk bersedekah dan berinfak, itu sudah hafal. Kemudian kita sudah siapkan nomor rekening. Teman netizen yang ingin berinfak dan bersedekah itu biasanya diarahkan ke rekening Yayasan MMMCI, di mana nominal yang dia sedekahkan itu 3 angka terakhir diakhiri dengan angka 111. Gitu. Ya, ada di live chatnya, sehingga Pak Abdal ketika nanti adik kita ini ada masalah tentang apapun itu yang terkait dengan kehidupan beliau di sana, kecuali nyawa dan apa ya, nyawa dan jodohnya ya, itu mungkin bisa kita komunikasikan. Insya Allah kita ada solusi untuk hal yang seperti itu. Minimal kita bisa bantu meringankan beban beliau. Baik. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada pesan terakhir dari Pak dosen atau Adinda Afdal, atau dari mewakili tim kita dari CTT. Itu Bang Kores kayaknya belum ngomong deh. Ya, Dinda Kores. Res. Udah tidur paling. Ya. Wah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Ukhti Adelia Novita Kristanti. Semoga Allah mudahkan selalu urusan dalam keimanan yang baru ini. Dan kalau ada kenapa-napa ngobrol aja ke ZCC. Karena di ZCC ini banyak mualafah juga yang senior, malah jatuhnya udah Islam hitungannya, udah belum nggak disebut mualafah lagi kayak Ukhti Josel. Lalu ada lagi yang lain. Banyak ngobrol di sini aja supaya makin ngerti Islam, supaya nggak ngerasa sendirian. Terus tadi aku dengar katanya ngerantau ya? Ngerantau sendiri ke sana ya? Ke Samarinda? Iya. Wow, sakti perjuangannya. Ya semoga hijrahnya diiniin sama Allah, dimudahkan selalu. Amin. Ya akuknya udah ini lagi udah enggak. Itu ya ditunggu Gurunda dari ininya noreknya kapan mulai pembukaan untuk ini zakatnya? Ke rekening MMJ aja deh, di nominal 111 di ujungnya gitu.
Jadi Oke, kalau siap, siap. iya, jadi kalau misalnya dikhususkan sedekah infaknya untuk mualaf itu angkanya 111, misalnya 100.000 berarti 100.111 gitu. Jadinya 111 rupiah gitu loh. Iya, Gitu, siap. jadi Di copy, mengerti. Ayo aku Itu kembalikan ke Bang. Mbak Natalia udah dikasih kesempatan belum? ada beliau, silakan. Ini Adinda ada Natalia. Natalia ini. Oh iya. Oh, Kami ini juga tadi nih sama mualafah Khadijah, jangan senior. Natalia, Khadijah. Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini aku merinding tadi ngelihatnya. Masya Allah. Selamat datang ya, saudaraku Adelia ya. Masya Allah. Iya, ini Adelia ini Masya Allah masih muda banget. Alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah ya kepada saudara kita ya Adelia. Adelia, ini tadi juga aku dengerin banyak sekali masukan-masukan dari saudara-saudara kita ya yang muslim ini. Masya Allah sangat menguatkan juga buat teman kita, buat kita juga yang udah di Islam ya. Perkenalkan dong kalau Mbak Natalia juga mualaf gitu. Iya, Ustadz Sugi. Iya, jadi gini, aku juga mualaf tapi udah lumayan lama ya. Alhamdulillah dari 2016. Nah, sebenarnya sih gini sih ya. Jadi kalau ini buat pengalamanku pribadi sih dan teman-teman lainnya juga kayaknya banyak yang ngalamin. Jadi buat Adelia juga ya mungkin ke depannya kalau ujian-ujian gitu ya setelah masuk Islam itu kan pasti ada lah karena kita mendapat kebenaran ya untuk menyembah Allah yang benar. Pasti dunia itu yang penuh dengan godaan setan itu pasti ada aja yang pengen gangguin kita gitu. Pasti kita akan diuji. Nah, sebenarnya ujian tuh nggak cuma datang dari yang sulit-sulit gitu ya. Mungkin tadi teman-teman kita udah banyak yang menyampaikan banyak kesulitan, rintangan gitu. Tapi jangan kaget juga karena kita bisa juga diuji ya dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Nah, misalnya Adelia udah masuk Islam ya ini ya sekarang alhamdulillah memang sudah masuk Islam. Bisa aja gitu, bisa aja suatu saat ditawarin, ayo Adelia masuk kembali lagi ke agama yang lama, dikasih ini, hadiah ini gitu ya. Atau enggak, ini ada cowok keren, tajir gitu ya, tapi masuk ke agama lagi yang lama. Nah jadi sebenarnya godaan-godaan itu ujian nggak cuma dari sulit-sulit aja gitu, tapi dari hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Itu juga bisa jadi ujian buat kita. Ya insya Allah kita tetap istiqomah ya, Adelia tetap istiqomah di dalam iman dan Islam. Oh ya, buat saudara kita Adelia ya, aku pengen tanya nih, orang tuanya nggak tahu tadi soalnya aku sempat keluar juga dari live-nya ya, jadi mungkin ada yang terlewatkan. Orang tuanya udah tahu belum kalau udah mualaf? Belum. Oh belum tahu. Ini tapi rencananya gimana nih? Rencananya mungkin untuk penampilan ya, kan karena wanita muslimah kan diwajibkan untuk berhijab gitu. Kira-kira gimana nih? Udah siap berhijab belum? Mantap. Adinda, saya potong Adinda Natalia, Khadijah mungkin bisa open cam supaya dilihat kayak mana ceritanya wanita muslimah itu dalam seperti yang kita alami tadi sebelum kesini gitu. Tadi kita live bareng, antum perlihatkan apa penampilan sebagai muslimah yang masya Allah. Silakan. Iya, iya Bang Zuma, ini aku udah malam jadi sambil ngeleyeh ini udah nggak Oh iya. Iya mohon maaf nggak bisa open cam. Bang Handi mungkin lagi pakai mukena, boleh Bang Handi buka. Ntar gue ganti daster dulu. Ya kalau Bang Handi ini terbiasa les balet ya. Jadi pakai pakaian balet aja kalau nongol. Astagfirullah. Iya. Oke, dilanjut Dinda. Silakan. Iya, dilanjut ya. Iya, Adelia, mungkin Adelia kalau pengen lihat penampilanku kayak biasanya ya. Bukan biasanya di rumah, kalau di rumah ya tampilannya nggak pakai kerudung kan cuma dilihat suami ya.
Tapi kalau dilihat orang yang bukan muhrim, kayak aku di video gitu, jadi pakai penutup aurat ya, kita pakai kerudung. Insya Allah saudara Adelia juga bisa ya, karena bukan perintah kita ya, bukan perintah aku, bukan perintah teman-teman muslim, bukan. Saya Tapi udah itu lihat 2 kali kok, aman. perintah dari Allah ya, langsung kalau kita wanita harus menutup aurat. Nah, aku cuma kasih tips dikit aja sih. Mungkin buat apa ya, Adelia mungkin bisa menjalani gitu ya. Mungkin aku dulu waktu awal masuk Islam ya, setelah bersyahadat, itu aku langsung ke toko baju ya, ke butik lah ya. Itu beli kerudung yang nggak banyak gitu, cuma beli beberapa aja, beli dikit gitu. Tapi yang penting punya, bisa dipakai gitu kan, buat nutup aurat, buat nutupin rambut. Walaupun sembunyi-sembunyi, karena dulu orang tua Tapi kan Mbak Natalie izin banget, ini netizen minta banget pengen lihat apa yang Apa? aslinya loh. Oh, lihat di channel Natalia Iriani aja langsung. Aduh. setelah Iya, setelah di konten yang terakhir tadi bareng kami. Iya, tadi habis live sama Silakan Bang aja Rino dibuka juga. di situ. Iya. Tapi setelah video inilah ya, jangan langsung ngacir dari sini gitu. Iya. Iya, setelah video ini bisa langsung ke channel Natalia Iriani. Oke, aku lanjut dulu ya. Jadi ini ya Delia, bisa pakai kerudung aja. Mungkin kalau masih takut menyakiti hati orang tua ya, belum siap orang tua tahu gitu. Itu sembunyi-sembunyi aja dulu deh. Jadi misalnya dari rumah, kerudungnya itu dikantongin aja dulu, ditaruh di tas gitu ya. Begitu udah kira-kira aman dari lingkungan keluarga orang tua, dipakai langsung, kerudungnya dipakai. Jadi orang-orang di luaran sana taunya juga kita langsung berkerudung. Sebenarnya bukan biar dilihat orang, enggak gitu ya, tapi ini karena perintah Allah. Karena aku dulu ya Ustaz Sugi ya. Jadi udah bersyahadat, aku beli kerudung itu karena aku tahu Islam itu wajib gitu loh, muslimah itu wajib berkerudung, wajib berhijab. Gimana pun caranya aku niati, aku harus menutup auratku gitu. Jadi aku dulu ke kantor, kerudungku tuh aku taruh di tas gitu ya. Udah agak jauh, terus kerudungku aku pakai gitu kan. Terus jadinya sampai di kantor, teman-teman juga kaget gitu ya ngelihat loh, kok Natalie udah berhijab gitu ya. Dari situ orang-orang jadinya tanya-tanya dan tahu kalau aku udah masuk Islam. Nah pulangnya pun gitu, jadi pulang kantor aku masih pakai kerudung, dari kantor itu masih pakai. Terus jalan gitu ya, di perjalanan udah mau deket rumah gitu kan, sudah situasi kayak aduh jangan sampai orang tua tiba-tiba tahu gitu ya. Jadi kerudungku langsung aku lepas lagi, aku taruh di dalam tas. Jadi orang tua taunya aku masih seperti yang mereka kira, masih Kristen dikirain gitu ya, karena kan memang belum siap aja dulu diketahui, takut orang tuanya sedih, sakit hati gitu ya. Tapi intinya tetap kita semaksimal mungkin berusaha untuk menutup aurat kita, dan setelah orang tua tahu ya udah alhamdulillah full berhijab, mau dari rumah mau dari mana, kerudungan terus. Itu aja pesannya sih. Makasih banyak. Tetap istiqomah, semangat ya buat saudari Adelia. Sedikit pertanyaan Mbak Natalia, sedikit pertanyaan. Ya. Itu Gimana? kemarin kok baru ditambah nama, ini gimana ceritanya? Apa tadinya belum tambah nama? Iya. Atau belum ganti nama? Iya Ustadz Sugi, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebelumnya memang aku awal masuk Islam ya sampai berapa tahun itu nggak merencanakan ganti nama sama sekali dulu ya, sama sekali nggak berencana ganti nama. Terus di WA aku alhamdulillah Allah mengingatkan saya ya, memberi hidayah untuk ganti nama itu melalui Ustadz Wafi. Jadi Ustadz Wafi WA terus tanya kapan ganti nama, kok namanya Natal, kayak Natal aja gitu ya. Jadi aku langsung cari tahu alasannya kenapa ganti nama itu, untuk apa gitu kan. Nah jadi ternyata memang harus ganti nama selama 24 hari setelah tahu harus wajib ganti nama, karena namaku ada Natalnya ya, ada
mengandung unsur kafir kan. Jadi belum dapat nama. Terus aku jadinya suami bilang ke aku, ya udah daripada bingung-bingung juga, kayaknya lebih baik tanya ke Habib Ali Ridho Assegaf, Babeh Aldo ya. Jadi langsung aku WA ngubungin Babeh Aldo ya. Terus alhamdulillah dikasih nama Khadijah. Jadi Allahu Akbar. Bukannya dikasih nama Handi Selebes? Astagfirullah. Enggak. Sedikit bocoran ini. Sedikit Ini bocoran. siapa Mbak Delia sudah ganti Ya nama? gimana? Sedikit bocoran Guru Najuma. Iya. Ini adekku Natalia Iriani ini dulu SMA di kampung saya. Di SMA Santa Yosef, depan gereja Katolik. Benar banget. Allah. Benar banget itu. Jadi waktu Papa masih pelayanan di sana ya, kan Papa di LSM Kristen kan. Jadi saya dulu sekolahnya di situ, di Santo Yosef situ, Kalabahi, Alor, NTT. Benar banget lokasinya di depan gereja Katolik situ. Itu siapa Mbak Adelia sudah ganti nama belum? Kalau belum diganti kasih nama aja sekalian. Pak. Nanti kasih nama Abdul Qadir aja. Sebentar. Saya dulu ya, Mbak Natalia. Iya, Bapak angkatnya duluan. Kok Bapak angkat? Bapaknya lah. Orang tua kandungnya duluan. Adelia aslinya di mana? Saya di Berau, Pak. Beraunya di mana? Beraunya di Tabalar. Oh, jauh itu. Masih jauh dari Berau itu ada berapa jam? 3 jaman ya? Iya, Pak. Jadi kos di sana sudah berapa lama tidak pulang ke Berau? Saya 8 bulan sih, Pak. Kapan rencananya mau pulang ke sana? Rencananya minggu-minggu depan. Oh gitu. Ya pokoknya kalau di Kaltim itu markas kita, markas saya di sana. Jadi kalau ada kesulitan apapun, beritahu aja ke saya, nanti mau di Berau pun ada di Berau. Sampai ke yang baru provinsi ini. Tarakan ya, Pak? Bukan Tarakan. Provinsi. Tanjung Selor ya? Tanjung Selor, ya. Kita juga ada di sana. Semua ada di sana, semua. Pokoknya nggak ada masalah. Makanya saya minta kalau bisa kita ketemu minggu-minggu depan ini di Balikpapan. Kalau pulang ke Berau, naik lewat darat atau pesawat? Saya naik darat, Pak. Lebih dekat ya? Jauh sih, Pak, 12 jam. Enggak, maksud saya kan nggak sampai ke Berau. Kan ke kampungmu itu belok ke kiri sebelum Berau kan? Iya, Pak, kalau ke kampung saya juga 12 jam jatuhnya. Oh gitu. Buset, ya. Itu dia makanya. Nanti di Berau juga ada yang menyambut Adelia nanti di sana. Di sana banyak anak saya. Di Berau itu di Tanjung Redep itu ada 15 orang anak saya di sana menyambut kalau perlu ada apa-apa dengan Adelia ya. Tadi saya pikir di Kubar bukan ya, tapi lewat lagi terus sampai ke Berau sana. Jadi kalau begitu Ananda Adelia ini Dayak ya? Enggak, Pak. Kalau bapak saya itu bapak Jawa, mama saya Toraja. Oh, wah itu fanatik semua itu. Asli. Torajanya itu nggak tahan, itu fanatik itu. Apa sudah siap untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa Ananda Adelia ini sudah berpindah keyakinan? Nanti Pak, saya pelan-pelan ngasih tahu orang tua saya.
Opung, Ya. izin sebentar boleh, Pung? Silakan. Bang Dezuma, Ya, ini alhamdulillah kemarin ada netizen yang katanya dia sudah mulai tertarik dengan Islam dan barusan beliau sudah chatting ke Umi, bisa nggak katanya besok syahadatkan saya begitu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah Iya. Akbar. Allah. Dia dari Ya, bisa. Protestan, ya dia dari Protestan, namanya Gustafa Abdul Christian, dia orang Bogor Gunung Putri. Ini besok dia siap jam 8 pagi katanya. Bisa. Bisa. Atau kalau enggak bisa sekarang mungkin ya kita Sekarang aja. ya. Panggil aja sekarang masuk. Sekarang aja panggil. Adinda Adelia, ada jilbab nggak sekarang? Jilbab, Ada? bentar ya Pak, ada. Lain Ya seadanya nggak apa-apa lah, yang penting untuk nutup Pakai jilbab kepala. aja dulu, terus open cam. Banyak netizen yang pingin lihat. Tuh, si Natal udah ngeluarin tuh jilbabnya. Kalau bisa konten kedua aja. Iya. Ini Ukti Natalia Iriani ini sangat luar biasa, subhanallah, cantik sekali, Allahu Akbar. Masya Josel juga keluar dong. Ya Mbak Natalia cantik. Mbak Natalia, Jangan nanti pingsan, aduh aku belum mandi, jangan. Mbak Natalia cantik itu siapa dulu dong pada Sugi? Apa hubungannya ya? Nah, ini sebenarnya Zoom itu belum ada teknologi nyium bau Ukti Josel. Jadi nggak mau mandi 2 tahun pun nggak ketahuan. Takutnya nanti kalau lihat aku semua pingsan, gimana dong? Aduh, repot ini. Kenapa emang alisnya nyatu sama jenggot? Aku biasanya itu, Aduh, Mas Kores. Ya benar loh, Ker. iya, Bang Kores ini pokoknya pinter sekali. Kalau ngomong kayak Bang Koyo sama. Sebentar. Iya. Silakan Opung. Sebentar. Umi itu yang mau sahadatan apa syahadat benaran? Iya, kita cek dulu KTP-nya bener enggak dia Kristen. Tuh. Enggak, soalnya Ini sudah sebetulnya udah beberapa hari yang lalu dia bicara, terus barusan dia masih anak SMA. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masalahnya begini, bukan masalah ya, yang sudah pengalaman kita, Umi, di GHC ini, kalau nggak salah sudah 3 apa 4 orang seperti ini, enggak pernah langsung katanya sudah syahadat, sudah segala macam. Saya suruh menemuin saya aja, tetangga saya di sini, sampai sekarang orangnya nggak ada. Takut Opung. Bukan, maksudnya begini loh, Opung ini kan dia sendiri yang menghubungi Umi dari tadi sih sebetulnya, kenapa nggak dijawab, saya mau ini. Tapi katanya nggak apa-apa besok aja, karena kan besok bertepatan dengan hari Jumat gitu, besok pagi jam 8. Iya, betul. Besok aja gitu. Nggak masalah pun. Terus Pak dosen, Pak Abdal, tadi diinfokan dari Bapak kalau banyak mahasiswa yang mau bersyahadat. Nanti di ini aja dikondisikan aja Pak, bisa dibantu untuk tim kita di sini kok. Kami siap mensyahadatkan sampai kepada dosen-dosen, rektornya juga, bahkan penjual-penjual Indomie yang di samping kampus itu bisa kita syahadatkan semua Pak. Allahu Akbar. Kalau saya nggak salah, adik ini siapa adik-adik ini memang kampusnya itu kampus Kristen ya? Betul. 65%. Widya Udah Gama pakai itu tuh, memang udah pakai tuh. Oh, Masya Allah. betul. Iya. Nah, gini aja. Jadi kampus Kristen memang ya. Kameranya Iya. turunin, Dek. Adek, ada turunin Ustaz kameranya. Biar Bang Ustadz Juma, dengerin saya bicara dulu. Iya, Masya Allah. Mirip sama Pak Adinda Natalia. Ya, gimana Bang? Bang cuma nggak konsen. Kalau memang ada mau kita syahadat bersama Rinda, saya fasilitasin untuk kedatangannya Ustadz Juma ke Samarinda. Amin. Insya Allah. Terkait juga undangan untuk berikan materi kristolog di kampus, insya Allah kita atur waktunya. Terima kasih Pak ya.
Nanti Iya, saya cari insya Allah. momen yang tepat. Iya. Kebetulan sering ada sih kami ada momen, cuma kami kebingungan siapa yang harus kami panggil. Mudah-mudahan Masya Allah. karena sekarang ini masih penerima mahasiswa baru, mudah-mudahan nanti kalau memang ada momen tepat pasti saya panggil. Yang penting Amin. sudah diiyakan dulu. Iya. Insya Allah. Iya, baik. Pak Abdal, izin Pak Abdal, nomor aku dicatat dong, ada di chat. Oh iya ya. Nah tuh Dinda Natalia perlihatkan cara pakai hijabnya gitu deh. Mana ya? Adelia dilihat ya. Kita pin dulu Mbak Natalia nih. Wah, Kayak Masya bidadari kan, Allah. Masya Allah. Ya Allah, Allah Akbar. Ini memang Sri Kandi Muslim yang sangat luar biasa nih, semuanya nih. Aduh, Josel keren. juga dong, coba Josel. Aduh, jangan. Nanti kalau saya yang buka, aja. Masih boleh saya bicara sedikit lagi? Iya, boleh. Sebentar. Nah, mungkin Pak Abdal tahu itu yang di Lojanan gereja yang mau kita buat masjid itu, yang merancang itu adalah saya. Makanya saya ingin mau fasilitasin Ustadz Juma ke Samarinda, mungkin nanti akan beralih itu ada di Lojanan itu Pak Afdal. Ya, tahu Pak, tahu saya. Itu dia, itu saya yang perancang itu. Oh. Saya yang, karena ketua penatuannya itu anggota saya. Beliau itu baru beberapa bulan yang lalu saya sahadatin di sana. Karena dia yang punya gereja itu mau dialih fungsikan menjadi masjid. Ya. Nah itu Pak Afdal, makanya kalau ada memang sana, nanti biar Ustadz Juma yang menyempurnakan semua yang ada di sana itu, begitu Pak Afdal. Baik, terima kasih Pak. Ada di Lojanan sama di Loakulu. Di Loakulu ada 2 itu. Loakulu ya. Gitu. Yang terakhir saya dari Samarinda itu tanggal ini hari tanggal pokoknya awal Agustus kemarin saya ke sana berkunjung melihat. Saya sudah perhatikan, saya sudah teliti semuanya mau dialihkan yang 2 gereja itu. Iya. Bahkan anggota saya sendiri pun 2 anggota saya sendiri ada kurang lebih 8 orang mau disahadatin itu. Yeah, di Tenggarong 4 orang, di Samarinda 4 orang. Makanya saya terharu sekali malam ini, kok mimpinya tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena benar-benar nggak usah ditampilkan. Astagfirullah. Makanya saya sangat dambakan itu kita selesaikan di sana semuanya. Begitu, dilanjut. Bang Zuma, Bang Zuma ini tetap mau besok, tapi katanya kalau bisa boleh nggak diganti, langsung diganti namanya jadi nama Islam gitu. Bisa nanti tinggal dipilih, KTP-nya diambil, tinggal dipilih nama yang beliau mau gitu, atau mungkin ada saran dari teman-teman nama yang cocok buat beliau. Termasuk terhadap Adelia ini, saya ingin nanti Pak Afdal sebagai dosen beliau untuk menjapri saya nama Islamnya siapa gitu, supaya nanti dibuatkan sertifikatnya atas namanya. Terus kemudian teman-teman ini ada saya share nomor Pak Afdal ya di komen, supaya ketika antum semua mau tahu banyak tentang Adelia ini, silakan komunikasi dengan beliau. Mungkin ada yang mau membantu beliau langsung, silakan dengan senang hati, Masya Allah. Oke, silakan. Mungkin ada lagi yang lain? Coba Om Julius tuh. Ya, Dinda Julius ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak ada sih. Bang Julius ada yang mau disampaikan? Enggak, tadi si Josel minta komplainin, dia bilang kenapa dia nggak pernah ditawari sama Bang Zuma. Katanya gini, Bang Julius ini sebenarnya beliau ingin bilang sama saya bahwa beliau akan mentransfer uang ke saya sebesar 2 miliar, Bang Zuma.
Masya Ya, Allah. tapi Ya, dalam tanda kutip ya. setelah saya Ece-ece. bangun hilang uangnya. Setelah bangun tidur hilang uangnya. Iya, iya. Jadi teman-teman netizen yang kita cintai ya, seperti yang kami jelaskan tadi bahwa kami menyiapkan wadah untuk kemudian sahabat-sahabat berinfak dan bersedekah untuk teman-teman kita yang baru mu'alaf. Kemudian ketika nanti sahabat-sahabat netizen pingin langsung kepada Dinda Adelia, kami sudah memberikan nomor kontak Pak dosennya untuk dihubungi langsung ya melalui beliau. Karena biar bagaimanapun beliau adalah orang tuanya untuk saat ini yang memperkenalkan ke kita. Termasuk Opung, mungkin saya mohon untuk menjalin komunikasi dengan Pak Abdal terkait dengan apapun yang menjadi rencana kita pada malam hari ini. Dan kita berharap Adinda Adelia bukan cuma malam ini adik muncul di sini, bisa jadi besok, lusa dan seterusnya. Ketika nanti ada masalah, kami sebagai orang tua, sebagai saudara di sini siap membantu. Sekira begitu dari saya. Oke, Bang Zuma, ini dari saya juga ada, kita kan ada kumpulan kita semua para apologet perempuan dari Sri Kandi Muslim ya. Saya, Uti Wena, Rifa, Uti Lona Ana, Uni Rifa, dan semua yang perempuan, kita nanti akan berkumpul di MMCI untuk kita juga mengadakan tauziah juga untuk saya, otomatis saya pengikutnya saja ya. Tapi ada yang sangat luar biasa di situ, kita para perempuan nanti akan sama-sama belajar mengaji juga, dan akan ada kelasnya belajar-belajar gitu. Cowok boleh ikut nggak cowok? Cowok Pakai nggak ro aja Bang Andi, dikasih masuk kok. Nggak ada. Gue boleh ikut nggak? Gue boleh ikut nggak? Untuk perempuan ya. Jadi Boleh ikut nggak? khusus untuk perempuan, yang laki-laki kalau mau ikut boleh, tapi saya pinjemin daster dulu. Jadi gini. Nanti sekali-sekali bisa undang ini Bunda Irina. Iya. Irina siapa itu Bang Zuma? Iriana Handoyo. Iya. Oh, Irian. Oh iya. Nanti kita bagi kontaknya, nanti mungkin kalau Dinda yang komunikasi, insya Allah kesibukan beliau itu bisa dikurangi sedikit lah untuk 1 jam atau 30 menit untuk hadir di kajian antum. Oke, insya Allah, karena memang kita nanti akan bagaimana cara kita untuk karena otomatis setelah tampil di Zoom ini akan banyak sesuatu yang misalnya ada apa kita itu sudah siap gitu Bang Zuma. Jadi mungkin itu adalah pembekalan untuk kita semua dan para apologet muslim perempuan tentunya, karena memang kita yang perempuan itu otomatis akan jauh lebih sensitif ya di situ. Mungkin akan lebih dapat rangkulan yang sama-sama perempuan itu akan lebih Mbak Yosel, boleh nggak Uti Watimena ikut? Uti Watimena kalau ikut nanti repot nanti, jangan. Musuh bebuyutan. Jadi sama-sama perempuan, nanti saya minta nomornya untuk adik Adelia ya, atau saya kasih nomor saya, mungkin bisa kontak ke saya, tapi saya private ya nomornya, mungkin bisa hubungin saya dan kita bisa komunikasi untuk ngaji bareng dan belajar bareng. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Jadi di situ nanti tidak akan ada kekagoan, yang notabene kita sama-sama untuk membangun ya, belajar dan memperkuat. Ajak tuh yang lupa, ajak Mbak Indri tuh. Iya, Mbak Indri juga, karena kemarin itu udah diomongin, cuman Mbak Indrinya nggak ada, karena mungkin sekarang juga Mbak Indri bisa juga ya bergabung, mungkin besok kita mulai, beberapa waktu itu kita memang sudah ada barengan, dan mungkin saya sama Uni Rifa sama Uti Lona Ana juga nanti akan ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari di situ gitu. Ada banyak mungkin karena Uti Lona Ana beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa dengan keilmuan yang sangat luar biasa. They have the good knowledge. Kita bisa belajar banyak tentang banyaknya kehidupan di luar dan juga tentang dunia apologet. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih. Semoga ada yang bergabung juga ya. Terima kasih. Amin. Amin. Saya tambahkan sedikit, Gurunda. Oh iya, silakan. Sesuai dengan pengalaman saya ya. Pengalaman saya tahun pertama sampai tahun ketiga itu memang luar biasa Allah menguji saya. Jadi Allah menguji itu bukan karena Allah nggak sayang, tapi bagaimana proses kita menjadi manusia yang beragama yang benar.
Itu mungkin pesan terakhir dari saya. Insya Allah adikku tetap istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Kami bisa, pasti Adindaku bisa. Insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar. Doa saya selalu bersama Adinda. Amin, amin, amin. Ya, mungkin kita sudahi dulu karena ini udah berapa jam. Kelihatannya Adinda Adelia ini udah lelah kayaknya ya. Udah capek gitu ya. Tapi paling tidak malam ini alhamdulillah adalah malam yang paling bahagia buat adik saya dan kita semua yang ada di sini. Kiranya silaturahim itu jangan sampai terputus ya. Kontak saya boleh diminta sama Pak Afdal atau Pak Afdal bisa titip kepada teman-teman kita, Bang Handi, nomor kontaknya nanti ya, supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin saya serahkan ke Bang Handi untuk nutup sesi ini, Bang, silakan. Untuk lebih update saya serahkan kepada Ustaz Sugi, silakan Ustaz. Ustaz Sugi kemana ya? Turu. Kalau begitu saya serahkan ke Ustaz Nasir yang mualaf. Silakan Ustaz Nasir. Baik, terima kasih untuk Ikhwan Billah yang ada di luar sana, untuk menara-menara siar yang melive-kan pada malam hari ini. Ada Mualaf Prince Handi Slebes TV, Julfikar Official, Julkifli M. Abbas, dan semua menara-menara siar yang tergabung di JCC. Insya Allah dengan berakhirnya acara ini kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, terutama orang tua saya ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat hidayah dari orang tua, dari Allah kepada orang tua saya, dan semoga kita selalu uhuwah Islamiyah kokoh dan menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.